Pemirsa, solusi atas utang dan kerugian operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (WUSH) mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah akan membantu menyelesaikan masalah keuangan proyek tersebut. Apakah ini artinya akan melibatkan dana APBN? Hari Rabu 29 Oktober lalu, para Menteri Ekonomi tampak datang ke Istana Negara. Hari itu Presiden Prabowo Subianto memang memanggil mereka untuk melakukan rapat terbatas, membahas mengenai perkembangan ekonomi. Rapat selama 3 jam dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Salah satu yang dibahas adalah penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Kendati begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut akan diselenggarakan rapat khusus untuk membahas polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Izin Pak, Baper ini dilirik sama Pan untuk masuk kader Pak, ini gimana Pak? Tidak ada Pak, polemik kader Pan Pak dilirik sama Pan Pak, gitu Pak, membuka diri. Kamu lirik itu nanti dibahas. Pak, ini dari Sekjen Pan Pak, gimana tanggapan? Maksudnya nanti akan ada rapat khusus? Ada pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Sehari kemudian, masalah ini dikonfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia membenarkan bahwa masalah WUSH memang dibahas di rapat terbatas pada hari Rabu. Prasetyo Hadi mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, membereskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang dibahas sama Presiden. Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Ekon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus ya, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Dari pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi tersebut, ada isyarat bahwa pemerintah akan intervensi sengkarut utang dan kerugian kereta cepat menggunakan APBN. Padahal sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang dan kerugian operasional WUSH merupakan urusan bisnis. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT KCIJ selaku operator kereta cepat WUSH saat ini sudah ada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, sehingga urusan bisnis kereta cepat termasuk utangnya merupakan urusan Danantara dan tak bisa dibebankan kepada APBN. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Di tengah polemik utang dan kerugian operasional WUSH, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengunggah video di Instagramnya pada Kamis 30 Oktober yang memperlihatkan dirinya menggunakan transportasi kereta cepat WUSH untuk menuju ke kota Bandung, Jawa Barat.
Luhut ke Bandung untuk menghadiri pembekalan para calon perwira di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Seskoat sana. Pada unggahannya, Luhut menyatakan bahwa WUS sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025. Pernyataan Luhut ini jelas berbeda dengan data yang beredar selama ini. Pada semester pertama 2025, PT KCIC selaku operator kereta cepat Jakarta-Bandung melaporkan kerugian 1,6 triliun rupiah. Sebelumnya, pada 2024, KCIC mencatat kerugian operasional 4,195 triliun rupiah karena okupansi penumpang hanya sekitar 20% dari target. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas menanggung sebagian besar kerugian tersebut. Kondisi terbaru per Oktober 2025, total beban mencapai 116 triliun rupiah dengan bunga tahunan mencapai 2 triliun rupiah, sedangkan pendapatan tiket tidak sampai setengahnya. Kerugian konsorsium selama 2024 hingga 2025 total mendekati 6 triliun rupiah. Sementara itu, okupansi penumpang pada 2025 masih sekitar 30 hingga 40% dari target. Beban bunga itu terjadi karena biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang terbilang fantastis mencapai 7,2 miliar dolar dan bunga yang dipatok cukup tinggi, yakni 2% per tahun. Karena biaya pembangunan yang dinilai besar, lebih besar dari pembangunan serupa di negara lain, maka ada dugaan markup atau penggelembungan nilai proyeknya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun didorong untuk menyelidiki proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun KPK menyatakan akan berhati-hati menangani dugaan markup proyek kereta cepat WUS. Penyidikan kasus WUS bisa dilakukan jika KPK memiliki bukti kuat dan menemukan unsur pidana. Juru bicara KPK menjelaskan, tim penyelidik tengah menelusuri peristiwa yang mengarah pada tindak pidana. KPK memastikan prosedur hukum ditaati saat mengusut perkara hingga memperoleh bukti-bukti yang kuat jika nantinya naik ke tahap penyidikan dan persidangan. Yang pasti, tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri, khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu. Jadi di proses penyelidikan ini kita masih berfokus di situ ya, sehingga kegiatan-kegiatan penyelidikan masih terus dilakukan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS memang memicu pro dan kontra sejak awal. Proyek ini ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan dan dikritik para ahli kebijakan publik dan ekonomi sebagai proyek yang tidak urgent sekaligus mahal yang akan menjadi beban di kemudian hari. Pernyataan itu terbukti saat ini, di mana PT KCIC harus menanggung beban kerugian yang besar. Namun, pernyataan terbaru Mensesnek Prasetyo Hadi mengisyaratkan bahwa pemerintah akan masuk membantu masalah keuangan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.